Setiap raja tentunya punya tugas, setiap raja tentunya punya tanggung jawab. Dan untuk raja dari kerajaan Kubu sendiri, tentu ada hal-hal yang akan dilaksanakan setelah dinobatkan menjadi seorang raja dari kerajaan Kubu. Raja. Hal-hal atau tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh seorang raja tentu banyak sekali. Sebagai pilar utama yang mungkin akan dilaksanakan, sebagai agenda-agenda khusus yang akan dilaksanakan, program-program apa saja yang akan dilakukan oleh raja setelah dinobatkan. Kita akan lebih fokus dengan menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di kerajaan Kubu. Itu pun utama yang harus kita buat untuk mendorong itu. Yang kedua, kita ini mencoba untuk ikut di masyarakat secara langsung terlibat dalam perayaan-perayaan kebudayaan. Kan di Kabupaten Kubu Raya ini kan ada 6 etnis yang besar. Nah, kita ikut melebur di kegiatan mereka. Kita sebagai apalah, karena kita ini sebagian dari peninggalan sejarah dari akarnya Kabupaten Kubu Raya itu. Simbol budaya seorang raja kerajaan Kubu. Budaya itu adalah pasti, pelestarian budaya itu adalah hal yang pasti. Kemudian juga membantu masyarakat dalam bidang hal-hal lain juga pasti. Melebur dan berkolaborasi dengan masyarakat juga pasti. Kemudian yang menarik adalah kalau kita melihat, kita kembali lagi sejarah ke belakang, bahwa waktu kedatangan raja-raja pertama, pada tahap kedatangan yang pertama, generasi pertama dari kerajaan Kubu dan lain-lainnya, hal yang diinginkan adalah dua. Hal yang dibawa oleh mereka adalah dua: ekonomi, berdagang, dan juga siar agama, bawa siar agama. Apakah juga ini menjadi program dari Raja Kubu? Untuk di desa Kubu itu kan ada peninggalan kerajaan sama makam sebelahnya Masjid Jami. Masjid Jami itu kan di zaman kerajaan Kubu dulu. Nah, itu kita akan coba kita hidup lagi. Kami punya rencana di samping masjid itu kami akan untuk kita hidupkan kembali siar agama dengan membangun tahfiz Quran. Harapan besar ada pondok pesantren berdiri di samping makam itu. Karena apa ya? Karena beliau ini penyiar agama, orang yang diwalikan, orang yang punya ilmu. Nah, kita akan hidupkan lagi. Mudah-mudahan dalam setahun atau 2 tahun itu sudah berdiri pondok di situ. Nah, supaya suasana hidup, ada santrinya, ada gurunya. Nah, itu muncul nanti kehidupan nuansa keagamaan tuh kita bangkitkan kembali di sekitar Masjid Jami dan makam itu. Yang kedua, untuk keraton. Keraton ini kan sekarang sifatnya ini kan untuk keindahan, mengingat kembali, kita acara bisa laksanakan di situ. Nah, kita bersama pemerintah lah, karena kita kemampuan terbatas, kita harus dibantu oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Kita bangunlah, kita tata untuk itu supaya Tanjungnya Kubu itu indah, orang senang, bisa aktivitas olahraga, aktivitas budaya, cukup 2 itu misalnya. Nah, dan itu akan mendatangkan nilai ekonomi. Iya. Itu kalau di pemerintah Kubu Raya itu sebenarnya wakil-wakil DPR kita sudah mendorong itu untuk menjadi raperda daerah untuk pembangunan di kerajaan Kubu itu. Itu sebenarnya tinggal kita laksanakannya. Raperda itu sudah selesai dibahas di anggota Dewan Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya adalah setelah dinobatkan menjadi seorang raja, apa sebenarnya visi utama dari raja sekarang? Visi utama kami ini apa ya? Kita mempertahankan, melestarikan lah bahwa kerajaan Kubu ini walaupun sudah merdeka, kita tidak lagi ada raja, tidak ada lagi pemerintahan atau negeri di dalam Indonesia, tapi kita wajib kerabat maupun masyarakat simbol kerajaan Kubu ini jangan dihilangkan. Karena simbol kerajaan Kubu saat ini kita kan mengarah pada pemersatu untuk kita sama-sama masyarakat untuk secara langsung maupun tidak langsung sebagai penyeimbang pemerintah lah. Jadi itu. Seperti apa yang dilakukan dengan pemerintah pada saat ini? Sampai saat ini kita ini sudah mulai. Yang pertama kita nyusun secara aturan hukum. Raperda sudah dibuat oleh DPR. Tinggal kita melaksanakan bertahap pembangunan itu. Insya Allah nanti khusus di
kerajaan Kubu dan makam masjid itu kita akan teruslah bertahap untuk melakukan pembangunan itu. Sejarah jangan sampai hilang. Iya, betul. Sejarah jangan sampai hilang, jangan sampai generasi muda yang sudah tercampur dengan modernisasi lupa dari mana asal mula mereka, bagaimana daerah mereka berkembang, bagaimana sejarah mereka bisa membuat mereka seperti saat ini. Pemirsa, banyak hal menarik yang bisa kita dapat di sini. Perkembangan raja, kemudian simbol budaya yang masih tetap eksis di kalangan kita sekarang, yang memberikan pengaruh besar karena mereka adalah cikal bakal budaya kita berkembang di Kalimantan Barat, Kerajaan Kubu. Pemirsa, kita akan kembali lagi nantinya dengan informasi-informasi selanjutnya seputar Kerajaan Kubu, seputar acara-acara yang akan diadakan, agenda-agenda yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.